Nah, kalau aksi-aksi kekerasan premanisme yang Anda lakukan itu untuk mengumpulkan dana juga? Iya. Oke. Nah, kenapa kemudian kebanyakan ketua-ketuanya itu hidupnya bermewah-mewahan, mobilnya bagus, rumahnya bagus, tapi anak buahnya mohon maaf, kere-kere. Emang begitu ya? Sering terjadi ketimpangan sosial ketika pengurus lembaga LSM atau ormas itu ketuanya yang muncul, bahkan punya mobil mewah, rumah mewah. Itu sudah memang sering-sering terjadi. Karena apa? Karena posisi strategis itu adanya di ketua, dan dia bisa menghalalkan segala cara dan sebagainya, sehingga untuk memperkuat dirinya. Karena ketika kita mempunyai sosok seorang ketua yang mungkin boleh dikatakan itu tidak memiliki apa-apa, kita juga sebagai anggota kayaknya lemah gitu. Jadi nggak ada yang bisa dimakan dari ketua, dan memang itu selalu terjadi dan sering terjadi sampai saat ini. Karena kalau yang dibawa itu hanya taunya aksi-aksi, paling hanya dikasih uang bensin lah dan sebagainya, udah, lebih dari itu cukup. Pak Damin, ada komentar? Tadi menanggapi Bapak Budi, jadi memang semua ormas itu visi dan misinya, anggaran dasar itu nggak ada yang jelek gitu. Ini tergantung oknumnya gitu kan, Pak. Jadi oknum juga kadang-kadang juga, ormas juga tergantung pemerintah yang ada gitu ya. Dia cari celah kan ormas, cari celah keburukan pejabat kan gitu. Jadi tadi itu kekurangannya itu. Mas Tony sudah bilang bahwa temennya ada sudah di penjara. Artinya ketika di ruang publik dia sudah banyak aturan main yang sudah dikenakan sanksi terhadap teman-temannya. Dan saya ingin menyampaikan di sini ya, karena tadi saya menyampaikan catatan 250.000 lebih yang baik, banyak sekali loh ini yang Ya, bergerak bidang narkoba, yang jangan sampai ormas-ormas lain nanti terpengaruh karena ada ormas yang kurang bagus. Ormas bergedang kesehatan luar biasa banyaknya, ada yang HIV AIDS nangani, macam-macam ormas yang saya lihat sangat bagus. Ini kalau beberapa ormas berbuat anarkis, memang ketika di ruang publik sudah ada aturan mainnya. Kalau dia ngerusak, nah itu dia masalahnya Pak Budi, orang-orang seperti Mas Tony dan ormas-ormasnya inilah yang justru mencederai ormas-ormas yang bagus, yang mulia-mulia itu. Ini tadi kan disebutkan oknum-oknumnya, kalau oknumnya tadi sudah diakui juga sudah masuk penjara, dan catatan kepolisian seingat saya 2014 sudah 70 lebih sekian yang sudah dimasukkan ke penjara. Saya kira pengalaman beliau dulu juga waktu menjadi itu kan sudah ada laporan-laporan ke beliau bahwa sudah ada penanganan sebetulnya. Jadi memang begini Aryo, karena ada ribuan ormas, banyak yang baik. Tapi kalau yang melakukan tindakan-tindakan anarkis, pasti seperti tadi Tony bilang, di backup oleh aparat, pasti itu. Karena kalau tidak akan punya keberanian sipil-sipil itu untuk melakukan sesuatu. Pasti punya, pasti ada, baik resmi maupun tidak resmi. Karena ada juga organisasi-organisasi yang di backup ini sebagai bagian dari kepanjangan tangan aparat juga. Banyak terjadi di beberapa daerah itu seperti begitu. Misalnya ketika penegak hukum menggertak, misalnya ada pelanggaran-pelanggaran di satu tempat, tidak digubris, tapi begitu dia turunkan kepanjangan tangannya yang organisasi ini, biasanya lebih takut sama mereka, atau bisa juga dibalik, mula-mula turun dulu gerombolan ini, setelah takut dia minta perlindungan kepada aparat. Jadi ada permainan-permainan semacam itu. Nah dengan demikian maka mestinya kan pemerintah itu bisa membuka mata bahwa undang-undang ormas ini dibikin justru untuk memfasilitasi ormas-ormas yang ini. Jadi bukan kemudian karena ada 1-2 ormas yang anarkis kemudian bingung, ini harus segera direvisi nih, harus ada proses pembubaran ormas. Ormas kan nggak bisa dibubarkan. Karena organisasi bahkan ketika orang melakukan permufakatan berniat itu nggak ada masalah juga. Baru setelah bertindak, ada tindakan-tindakan pidana, ya baru hukum masuk ke situ. Jadi seharusnya kan ada negara, pemerintah ini membangun agar masyarakat itu happy dengan berormas. Nah cuma memang situasi sekarang ini sejak 10 tahun belakangan ini, ormas itu kemudian selalu menjadi kepanjangan tangan politik. Jadi orang-orang dari ormas kemudian berlatih organisasi, kemudian masuk ke politik. Tapi tidak jarang juga yang dari politik kemudian agar memperkuat akarnya ke grassroots, dia masuk juga menjadi ormas. Nah ini sudah mulai salah kaprah di Republik ini. Nah Pak Budi, sebenarnya Kemendagri itu punya nggak daftar ormas-ormas yang diawasi begitu ya, yang nakal dan tanda kutip, terus ditindak, itu ada
Sebetulnya kalau di undang-undangnya sendiri itu sudah tercantum ada larangan, ada sanksi, dan semua sanksi itu karena kita negara hukum lewat prosedur hukum, jadi lewat pengadilan dan sebagainya. Ini memang undang-undang itu mengatur demikian. Tetapi catatan-catatan tentu begitu mendaftar di tempat kami kan ada ADRT-nya yang kita baca. ADRT-nya bertentangan dengan Pancasila enggak? Dengan Undang-Undang Dasar enggak? Kan begitu. Kegiatannya seperti apa? Apakah ini bertentangan dengan peraturan yang ada? Misalkan di situ ada larangan tidak boleh mengambil alih tugas-tugas pemerintah atau tugas-tugas pengamanan lah. Kan kita memang lihat ada beberapa yang melakukan ambil alih tugas-tugas dari kepolisian misalkan. Dan ini sudah ditindak Pak ketika di lapangan. Kasusnya sudah banyak dan dilakukan penegakan hukum. Ketika kita bicara ormas sama oknum kan ini harus dibedakan. Oknum sudah banyak diproses, ditangkap. Ketika ini desainnya dari ormas maka ormas ini bisa langsung dibubarkan dengan prosedur di pengadilan. Waktu pembahasan itu juga menghadirkan Mahkamah Agung semuanya, ada uji publik semuanya sebelumnya. Undang-undang ini sudah komplit, tetapi kalau ini perubahan-perubahan sosial yang begitu cepat ini memang perlu penyesuaian, kita akan revisi. Bagaimana untuk menghentikan ini semua, untuk kemudian jangan sampai ormas-ormas yang sesungguhnya punya tujuan yang mulia, yang baik, tercederai, ternodai oleh aksi-aksi seperti Mas Tony dan teman-temannya. Kita akan bahas di segmen berikutnya, tetap bersama Benang Merah.